Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Wahyu Gita dari kelas 2023B dengan NIM 2309138701. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yaitu kegiatan belajar satu penyiaran dioda. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan 5 kali percobaan. Pada percobaan pertama kita akan mencoba yaitu penyiaran satu fasa setengah gelombang dengan beban R. Yang kedua yaitu penyalah satu gelombang penuh dengan beban R, kemudian dengan filter L atau induktor, dan yang keempat dengan filter C atau kapasitor, dan yang terakhir yang kelima dengan filter LC. Baik, untuk memulai pada percobaan pertama, kita akan mencoba pada penyearah gelombang atau setengah gelombang, penyearah satu fasa setengah gelombang. Pada percobaan ini ada 3 kali percobaan, yaitu pada beban R, RL, dan RC. Pada tegangan voltage-nya atau pada komponen pertama yaitu AC voltage, kita setting tegangan pada 220 amplitude atau 220 V peak. Kemudian pada trafo CT mendapatkan input sebesar 220 volt dengan tegangan yang akan dibagikan atau yang diberikan pada rangkaian sebesar 125 volt. Berikutnya ada dioda dengan VF atau forward voltage sebesar 0,8. Untuk resistor sendiri kita menggunakan 100 ohm. Untuk mencari nilai RMS kita menggunakan VM dibagi dengan 1,414 pada input tegangan. Pada output tegangan sesuai dengan rumus yang telah diberikan, untuk mencari RMS atau VRMS pada output tegangan, kita menggunakan VM per P. Kemudian untuk mencari tegangan atau RMS output yaitu menggunakan VM per 2. Ini bertindak sebagai VRMS dan ini bertindak sebagai rata-rata. Mari kita running rangkaian berikut. Di sini dapat kita lihat VRMS input sebesar 125 karena pada CT ini tegangan yang diberikan masih belum melewati beban berupa resistor maupun penyearah yaitu dioda, sehingga tegangan masih murni di 125 tegangan. Setelah kita bagi dengan Pi, maka hasilnya 8,466. Mari kita lakukan percobaan dengan menggunakan kalkulator. Yaitu 125 dibagi dengan Pi atau 3,14. Oh, salah, Wak. Oh, satu salah, salah. Baik,
pada tegangan 125 ini merupakan tegangan input. Untuk tegangan VRMS, kita menggunakan Vmax dibagi dengan 1,414 agar mendapatkan nilai VRMS. Mari kita lakukan percobaan dengan kalkulator, yaitu 125 dibagi dengan 1,414, yaitu kita ketemu pada nilai 88,40, berbeda sedikit pada VRMS yang realnya. Begitu juga pada arus. Untuk pada tegangan Vout didapatkan hasil 62,1. Mari kita lihat gelombang yang terjadi. Pada beban R, tegangan input, kita lihat gelombang adalah gelombang sinusoidal dengan titik puncak yaitu A di 125 volt. Kemudian untuk tegangan output ada pada 124,2 volt dan tegangan sudah tidak berupa sinusoidal lagi, melainkan tegangan negatifnya diblok atau dibatasi oleh dioda. Dan nilai arusnya juga sama. Pada percobaan setengah gelombang yang kedua adalah dengan beban RL. Dengan nilai RL R sebesar 100 ohm dan L sebesar 2 mili Henry. Kita lakukan percobaan dengan melihat skop pada input tegangan, output tegangan, dan output arus. Pada input tegangan masih sama pada percobaan R. Kemudian kita lihat pada output tegangan, gelombang tidak lagi menjadi gelombang sinusoidal, sedangkan pada arusnya juga sudah tidak sinusoidal. Mari kita lihat pada beban RC. Pada beban RC ini kita menggunakan nilai resistor masih sama pada 100 ohm dengan kapasitas atau nilai kapasitor sebesar 220 mikrofarad. Jenis dioda dan tegangan sama. Mari kita lakukan analisa atau pengecekan pada skop input tegangan, output tegangan, dan arus output. Pada input tegangan, gelombang sinusoidal dengan tegangan maksimum ada pada 125. Kita lihat pada output apa yang akan terjadi. Yang terjadi adalah tegangan pada output kapasitor mengalami charging, yaitu ketika titik 0 hingga ke 124,2. Kemudian melalui proses discharge hingga pada tegangan 20. Kenapa kok tidak pada tegangan 0? Karena pada kapasitor yaitu dia menyimpan muatan sehingga tegangan yang dihasilkan maupun arus yang dihasilkan tidak akan kembali ke 0 kecuali kapasitor tersebut rusak. Begitu juga dengan arus. Pada arus, sesuai dengan hukum Ohm, yaitu ketika tegangan semakin besar, arus akan semakin kecil. Mari kita lakukan percobaan dengan mengganti waktunya. Kita coba pada 0,35. Apa yang terjadi? Mari kita coba pada 0,025. Nah, sing iki gak usah wis. Baik.
Baik, pada percobaan selanjutnya adalah percobaan gelombang penuh dengan beban R. Oh iya, untuk melihat keseluruhan percobaan setengah gelombang, dapat kita lihat ini nilainya, dan di bawahnya adalah grafik gelombang pada VS, VO, dan IO. Pada atas ini adalah beban R, tengah ini adalah beban RL, dan yang bawah adalah beban RC. Mari kita lanjutkan pada percobaan yang kedua, yaitu gelombang penuh dengan beban R. Semua trafo CT maupun arus sama seperti percobaan sebelumnya. Mari kita running untuk mengetahui bagaimana yang terjadi pada gelombang pada beban R arah penuh. Sedikit berbeda pada percobaan pertama, winding 2 atau tegangan yang diberikan pada rangkaian atau pada dua dioda sebesar 6 volt. Di sini dapat kita lihat Vmax yaitu 6, yang jika dibagi dengan 1,414 menghasilkan tegangan VRMS sebesar 4,064. Begitu juga pada yang tegangan Z atau tegangan pada winding yang ketiga, yaitu sebesar 4,064. Jika kita lihat tegangan input, pada yang pertama atau pada winding 2, tegangan dari 0 mencapai puncak pada 6 volt, lalu kembali ke 0, dan kembali pada min 6 dan 0 lagi. Ini merupakan satu periode. Sedangkan untuk yang Z, ketika tegangan winding 2 diawali dari positif, maka yang winding 3 dimulai dari negatif. Ini adalah perbedaan derajat pada gelombang sinusoidal ini. Kita lihat langsung saja pada output tegangan. Output tegangan sudah tidak sinusoidal lagi, melainkan berbentuk seperti ini. Begitu juga pada arus. Sehingga dapat kita lihat grafik yang terjadi pada percobaan 2 adalah seperti ini. Mari kita lanjutkan pada percobaan berikutnya, yaitu pada beban filter RL atau filter L. Tidak jauh berbeda sebenarnya yang terjadi pada beban R maupun RL. Mari kita lakukan agar mengetahui bagaimana gelombang yang terjadi ketika beban RL atau filter RL. Kita lihat pada tegangan input. Maka yang terjadi adalah Vmax-nya yang pertama pada 6 dan Vmax yang kedua adalah negatif 6. Itu bisa terjadi karena adanya beda potensial antara tegangan input pada sisi X dan tegangan input pada sisi Z. Jika potensial X bernilai positif, maka potensial Z bernilai negatif. Mari kita lihat output tegangan pada tegangan RL. Ini adalah gelombangnya dan juga ini ada gelombang pada arus. Baik, untuk berikutnya, mari kita lihat yang terjadi pada beban filter L. Coba kita lihat, ada 2 kali percobaan, namun untuk mempersingkat waktu, kita hanya menggunakan satu percobaan. Karena bentuk gelombangnya sama, namun nilai berbeda. Baik, yang berikutnya adalah percobaan dengan filter C atau RC, yaitu menggunakan kapasitor. Untuk kapasitornya kita setel pada 220 mikrofarad dan resistor masih sama pada 1000 ohm. Mari kita lakukan percobaan. Tegangan input masih sama pada 6 volt. Mari kita lakukan penglihatan atau analisa pada tegangan output. Nah, ini yang terjadi pada beban kapasitor. Yang terjadi adalah kapasitor berfungsi untuk memfilter dan menstabilkan muatan yang ada pada listrik. Sehingga terjadi tegangan yang diberikan atau dihasilkan menjadi stabil seperti pada gelombang ini.
Begitu juga pada arus, arus gelombang juga sama dengan tegangan pada kapasitor, sehingga gelombang yang diberikan relatif stabil. Mari kita lakukan penglihatan pada beban filter LC ini yang terjadi pada laporan. Sebetulnya ada dua percobaan, yaitu pada hambatan di 100 ohm dan 1000 ohm. Untuk mempersingkat waktu, kita hanya menggunakan yang pada 1000 ohm. Baik, untuk percobaan terakhir, mari kita lakukan percobaan pada filter LC. Untuk induktornya sendiri atau L, kita menggunakan 5 mH. Untuk yang kapasitor kita menggunakan 220 mikrofarad dengan hambatan sebesar 1000 ohm atau 100 ohm maksud saya. Kita mulai melakukan running. Tegangan maksimum ada pada 6, kemudian gelombang output, mari kita lihat secara sama-sama. Tegangan output seperti ini gambar gelombangnya, kemudian arus output juga sama. Dan ketika kita lihat pada percobaannya menghasilkan nilai seperti ini, sangat menarik ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.